Isn't it amazing how almost every line on our hands align? When your hands are mine, it's like I'm whole again. Isn't that a sign? I should speak my mind. I've said those words before, but it was a lie. You deserve to hear them 1,000 times. If all it is to say that, why is it so hard to say? If all it is to say that, why am I in my own way? Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is to say that is, why is it so hard to say? Whoa, yeah. When I close my eyes, it's you there in my mind. When I close my eyes, if all it is to say that is, why is it so hard to say? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, kapanpun dan dimanapun teman-teman berada. Pada kali ini kami akan mempresentasikan laporan tugas proyek penganggaran usaha mikro kecil dan menengah yang pada kali ini berfokus pada Zondika Leader. Sebelumnya, perkenalkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Muhammad Zidan Al-Bahiyaki, Fania Asna Safira, Zahratun Nisa Hidayah, Zaki Fadil Maulana Tresno, serta Zafira Anindita Utami. Baik, sebelum memulai perhitungan anggaran, kami akan memperkenalkan Zondika Leader yang menjadi mitra kami dalam mengerjakan tugas ini. Zondika Leader merupakan usaha yang bergerak pada sektor pengolahan kulit menjadi berbagai jenis produk dengan kualitas terbaik. Toko Zondika Leader didirikan sejak tahun 1994 oleh Bapak Ismanto, yang juga terletak di salah satu sentra industri kulit di Magetan, yaitu Mungin Sidi. Produk yang diproduksi Zondika Leader antara lain tas, sepatu, dompet, dan ikat pinggang. Permasalahan yang dihadapi oleh CV Zondika adalah kurangnya SDM sebagai karyawan produksi maupun administrasi, serta terpencarnya lokasi produksi sehingga menambah nilai produksi atau beban pokok produksi. Selanjutnya, kami menghadirkan data penjualan dari 3 tahun terakhir, harga item, serta biaya. Lalu untuk tenaga kerja, Zondika Leader memiliki 40 karyawan untuk memenuhi kegiatan produksi. Baik, setelah mengetahui profil dan data UMKM, kita akan membahas anggaran komprehensif. Yang pertama, forecast penjualan. Dalam forecast penjualan, kami menggunakan data penjualan 3 tahun ke belakang untuk menentukan target penjualan tahun ini. Kami menggunakan penjualan produk tas dan sepatu karena keduanya merupakan best seller pada Zondika Leader. Dan setelahnya ditemukan bahwa forecast penjualan untuk tas adalah 7.433 buah dan untuk sepatu adalah 14.567 buah. Selanjutnya adalah anggaran penjualan. Anggaran penjualan menjelaskan target penjualan jika forecast terpenuhi dalam bentuk rupiah. Dengan harga yang sudah dibawarkan dalam data sebelumnya, maka anggaran penjualan untuk tas adalah Rp2.974.400.000 dan untuk sepatu adalah Rp2.039.380.000. Selanjutnya adalah anggaran produksi. Pada anggaran produksi, kami memperkirakan bahwa persediaan akhir merupakan 10% dari penjualan berdasar forecasting dan persediaan awal kuartal 1 sebesar 0. Sehingga anggaran produksi untuk tas sebanyak 7.613 unit dan untuk sepatu sebanyak 14.997 unit. Baik, untuk anggaran selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya merupakan anggaran bahan baku. Untuk anggaran bahan baku sendiri mengambil nominal dari
produksi yang harus dilakukan, kemudian dikalikan dengan bahan baku langsung per unit, sehingga menghasilkan bahan baku yang diperlukan. Kemudian juga dipertimbangkan dengan persediaan awal dan juga persediaan akhir bahan baku, kemudian dikalikan dengan tarif bahan baku sehingga menghasilkan nominal bahan baku yang dibutuhkan. Selanjutnya, setelah bahan baku adalah anggaran tenaga kerja, di mana anggaran tenaga kerja mengambil nominal dari data karyawan, kemudian dikalikan dengan tarif jam tenaga kerja, dan juga dikalikan dengan tarif tenaga kerja sehingga menghasilkan total dari anggaran tenaga kerja. Selanjutnya dari anggaran tenaga kerja dilanjutkan pada anggaran biaya variabel. Pada biaya variabel itu mengambil dari total jam tenaga kerja, kemudian dikalikan dengan tarif variabel, ditambah dengan biaya variabel, biaya overhead, dan juga overhead tetap sehingga menghasilkan biaya overhead pabrik. Baik, di sini saya menjelaskan mengenai HPP. Anggaran HPP ini mengambil informasi dari anggaran-anggaran sebelumnya, baik itu seperti anggaran produksi, tenaga kerja langsung, bahan baku, serta biaya overhead pabrik. Yang dimana nanti setelah dikalkulasi akan menemukan HPP per unitnya atau harga pokok produksi per barangnya. Nah, di triwulan kedua itu ada produksi yang paling tinggi karena mungkin itu ada hari-hari liburan atau lebaran gitu. Dan setelah dikalkulasi ternyata semakin sedikit yang diproduksi maka semakin tinggi juga HPP per unitnya. Seperti di triwulan ketiga itu, triwulan ketiga rencana produksi paling sedikit dan HPP per unitnya menjadi 204.000. Untuk yang sepatu sama, tapi yang paling tinggi itu ada di triwulan kedua. Sama seperti tas, yaitu mungkin ada hari-hari liburan, season-season liburan. Sama juga karena di triwulan ketiga itu paling rendah rencana produksinya, maka HPP per unit menjadi agak lebih mahal. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan proyeksi laporan laba rugi perusahaan. Jadi pada laporan proyeksi laba rugi itu memuat informasi atas penjualan, harga pokok produksi, serta beban penjualan dan administrasi, di mana perhitungannya didapatkan dari penjualan dikurangi dengan harga pokok produksi, sehingga akan menghasilkan laba kotor, dan laba kotor tersebut dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi, sehingga barulah didapatkan nilai laba setelah pajak, yaitu sebesar Rp225.355.000. Nah, laporan laba rugi inilah yang akan dijadikan bahan evaluasi apakah terdapat peningkatan atau penurunan. Selanjutnya ada anggaran kas, yang dimana anggaran kas ini menginformasikan mengenai saldo akhir perusahaan dengan data mulai dari anggaran penjualan, bahan baku, tenaga kerja, serta biaya overhead pabrik. Nantinya akan dihitung mulai dari saldo awal, penerima penjualan, kemudian akan dikurangi oleh pengeluaran seperti BBL, TKL, dan BOP, dan setelah dikalkulasi muncullah saldo akhir. Untuk Donica Letter ini, saldo akhir setelah dikalkulasi mulai dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 4, ditemukan saldo akhir senilai Rp3.765.845.000, yang dimana jika dilihat dari anggaran kas, itu merupakan UMKM yang sehat. Kinerja sebuah perusahaan. Untuk anggaran pengeluaran modal itu didapatkan dari laba setelah pajak pada laporan laba rugi, yang mana kemudian ditambah dengan depresiasi dan bunga setelah pajak. Melihat bahwasannya nilai depresiasi dan bunga setelah pajak adalah 0, maka kas masuk bersih perusahaan adalah sama dengan nilai laba bersih di laporan laba rugi sebelumnya, yaitu dengan total Rp225.355.000. Untuk laporan kinerja itu menunjukkan apakah nilai aktual itu lebih baik atau lebih buruk dari anggaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pada laporan kinerja di atas dapat terlihat bahwasannya anggaran sepatu itu lebih buruk aktual dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan melalui nilai aktual penjualan dan laba bersih yang lebih rendah dari anggaran perusahaan. Sebaliknya pada anggaran tas, nilai aktual itu lebih baik ditunjukkan melalui nilai penjualan dan laba bersih yang lebih tinggi. Baik, menurut selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kelompok kami sampaikan adalah Donica Letter merupakan bisnis di bidang usaha kerajinan kulit yang telah berhasil memasarkan produknya hingga mancanegara. Namun, Donica Letter juga masih memasarkan produknya dalam pasar lokal dengan distribusi pada reseller. Donica Letter menghasilkan banyak produk, diantaranya tas, sepatu, ikat pinggang, dan produk kerajinan kulit lainnya.
Lalu saran dari kelompok kami adalah Donica Letter diharapkan dapat secara mandiri memanfaatkan informasi yang telah ada, lalu fokus pada permasalahan inti sehingga di kemudian hari dapat menjadi lebih berkembang lagi.